Bakal debut lawan Arsenal, ini nomor punggung yang akan dikenakan Rasmus Hojlund di Manchester United. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat pengumuman penting. Mereka akan mengumumkan nomor punggung dari rekrutan mereka, Rasmus Hojlund. Di musim panas ini, Manchester United sukses mendatangkan striker baru. Mereka sukses mendatangkan striker muda berbakat milik Atalanta, Rasmus Hojlund. Meski transfer ini sudah selesai sejak beberapa pekan yang lalu, nomor punggung Hojlund masih misteri. Manchester United belum mengumumkan nomor punggung berapa yang akan dikenakan sang striker. Manchester Evening News mengklaim bahwa tabir mengenai nomor punggung Hojlund akan segera terungkap. Mu siap mengumumkan nomor punggung sang striker dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Manchester United menunda pengumuman nomor punggung Hojlund karena nomor punggungnya saat itu belum tersedia. MU dan Hojlund memilih nomor punggung 17 untuk sang striker. Namun pada saat itu nomor punggung itu masih dikenakan Fred. Berhubung Fred sudah pindah ke Fenerbahce, Manchester United bisa mengumumkan bahwa nomor punggung itu akan diwarisi oleh Hojlund. Menurut laporan tersebut, nomor punggung Hojlund ini akan segera diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat ini. Sang striker dikabarkan akan debut di akhir pekan ini. Ia akan bermain menghadapi Arsenal, di mana ini laga perdananya untuk Setan Merah. Jadi sebelum pertandingan itu digelar, MU akan mengumumkan bahwa Hojlund akan mengenakan nomor punggung 17 di tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Hojlund pasti debut melawan Arsenal. Namun ia belum pasti bermain sebagai starter cem-cem. Ryan Gravenberch tunggu pinangan MU sebelum deadline day. Gelandang Bayern Munchen Ryan Gravenberch sedang harap-harap cemas. Ia berharap Manchester United bisa menyelesaikan transfernya sebelum bursa transfer ditutup. Gravenberch sudah lama dikabarkan tidak bahagia di Bayern Munchen. Ini disebabkan sang gelandang tidak mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain di skuad di Rotten. Di musim panas ini ada beberapa klub yang dikabarkan ingin memboyong sang gelandang. Nama MU disebut-sebut jadi tim yang paling berpeluang untuk memboyong sang gelandang di musim panas ini. The Daily Mail melaporkan bahwa Gravenberch benar-benar berharap MU menuntaskan transfernya. Dia berharap bisa pindah ke Old Trafford sebelum deadline day. Menurut laporan tersebut, Gravenberch sudah memantapkan hati untuk pindah dari Bayern Munchen di musim panas ini. Ini disebabkan dia tidak akan mendapatkan jam bermainnya reguler. Sementara dia dituntut harus bermain reguler jika ingin masuk ke skuad Belanda untuk Euro 2024 mendatang. Itulah mengapa Gravenberch ingin pindah ke Manchester United. Karena mantan manajernya, Erik ten Hag dilaporkan siap memberikannya kesempatan bermain reguler di MU. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU saat ini sedang mengupayakan transfer Gravenberch dari Bayern. MU dikabarkan akan meminjam sang gelandang selama 1 musim. Nantinya mereka akan masukkan klausul pembelian permanen untuk sang gelandang. Bayern Munchen sendiri terbuka untuk meminjamkan Gravenberch ke MU. Jadi mereka kini menunggu tawaran masuk dari MU untuk sang gelandang. Laporan yang sama mengklaim bahwa Gravenberch saat ini tidak hanya berkomunikasi dengan MU. Sang agen dikabarkan juga menjalin komunikasi dengan Liverpool untuk mengantisipasi jika MU gagal mendatangkannya di deadline day nanti. Manchester United dan Marco Kurela terpisah 96,3 miliar rupiah. MU menemui kendala dalam mendatangkan Marco Kurela. Chelsea dikabarkan mematok harga yang agak mahal untuk sang bek. MU lagi gatal berburu bek kiri baru. Mereka butuh tambahan tenaga di sektor bek kiri mereka setelah Luke Shaw dan Tira Malaysia bakal absen cukup lama. Beberapa hari terakhir, MU dikabarkan sudah menemukan kandidat yang pas untuk kebutuhan mereka itu. Mereka ingin meminjam Marco Kurela dari Chelsea. The Athletic mengklaim bahwa MU menemui kendala dalam perekrutan Cucurella. Chelsea selaku pemilik sang bek dikabarkan memasang tarif yang cukup mahal untuk sang bek. Chelsea pada dasarnya tidak keberatan meminjamkan Cucurella kepada MU. Ini dikarenakan stok bek kiri Chelsea saat ini sangat memadai. Sementara Cucurella kini jadi bek pilihan ketiga Mauricio Pochettino di sisi kiri pertahanan The Blues. Mengingat Chelsea tidak bermain di Eropa, Pochettino menilai agak mubazir jika mereka mempertahankan 3 bek kiri di tim mereka.
Jadi Cucurella diperbolehkan pindah ke MU sebagai pemain pinjaman. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bekerja keras untuk meyakinkan Chelsea agar mau melepas Cucurella. MU dikabarkan sudah mengajukan tawaran untuk meminjam sang bek. Mereka memberikan tawaran sebesar 2 juta pounds ke Chelsea untuk sang bek. Namun Chelsea dikabarkan meminta biaya peminjaman sebesar 7 juta pounds. Jadi MU dan Chelsea masih harus bernegosiasi untuk menemukan titik temu dalam mahar transfer ini. MU sendiri sebenarnya tinggal menyelesaikan urusan dengan Chelsea untuk transfer Cucurella. MU dikabarkan sudah bersepakat dengan sang bek agar dia membela setan merah di sisa musim 2023-2024 ini. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up. Christian Eriksen belum puas dengan start Manchester United di musim ini. Gelandang MU Christian Eriksen mengakui bahwa timnya mencatatkan start yang kurang bagus meski masih lebih baik dari musim lalu. MU mengawali kiprah mereka di Liga Primer musim ini dengan catatan yang cukup memuaskan. Dari 3 pertandingan pembuka, MU sudah mengoleksi 6 poin atau jauh lebih jika dibandingkan dengan musim lalu. Namun jika dilihat dari segi hasil dan performa secara keseluruhan, MU masih mengecewakan. 2 kemenangan yang mereka raih didapatkan di markas sendiri atas Wolves dan Nottingham Forest. 2 kemenangan yang mereka raih didapatkan di markas sendiri atas Wolves dan Nottingham Forest. Itu pun mereka dapatkan dengan susah payah meski secara materi pemain MU jauh lebih unggul. Christian Eriksen tak menampik bahwa performa MU di awal musim ini memang belum maksimal. Namun Eriksen yakin penampilan rekan-rekannya akan terus membaik. Tentu saja ini baru awal musim. Namun saya pikir kami belum berada di posisi yang kami inginkan dari segi hasil. Satu-satunya hal positif adalah kami memulai dengan lebih baik dari musim lalu. Beberapa poin lebih banyak dari musim lalu. Namun kami semua tahu bahwa kami bisa dan kami ingin menjadi jauh lebih baik. Ya memang benar, ini sulit. Anda selalu bisa melihat ke belakang, tetapi pada akhirnya Anda harus melakukan apa yang Anda bisa dan itu adalah saat ini. Dan kami harus bekerja keras untuk berubah dan mendapatkan perasaan yang lebih baik daripada yang kami alami beberapa hari yang lalu di Tottenham. For the better days seem like they just stay away whenever I try.